di talkshow edukatif tentang sistem pengolahan limbah cair kotoran sapi di Antam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sedang ramai dibicarakan di Antam, yaitu rencana pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk mengatasi limbah cair dari kotoran sapi. Seperti yang kita ketahui, Antam memiliki cukup banyak warga yang memelihara sapi. Aktivitas ini tentu menghasilkan limbah organik, khususnya limbah cair yang tidak dikelola dengan baik, bisa mencemari tanah dan menimbulkan bau tak sedap. Namun, rencana pembangunan IPAL ini ternyata menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung karena dianggap solusi ini tepat, tapi ada juga yang khawatir tentang dampaknya bagi kenyamanan masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut secara terbuka dan edukatif bersama narasumber dari bidang lingkungan dan teknisi IPAL serta perwakilan rakyat dengan pemandangan berbeda. Mari kita mulai. Kak Febri bisa jelaskan tidak seberapa penting pengolahan limbah cair ini untuk lingkungan di Antam? Terima kasih. Jadi limbah cair kotoran sapi ini mempunyai golongan pencemar yang tinggi. Dampaknya itu bisa menurunkan kadar oksigen air, mencemari air, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, IPAL hadir untuk membantu menurunkan kadar pencemar, menetralkan zat berbahaya, dan menjaga kualitas air lingkungan. Nah, yang menarik di sini adalah air hasil olahan IPAL bisa digunakan kembali. Jadi, kita tidak hanya membuang limbah, tapi mengubahnya menjadi sumber daya. Jadi, limbah yang tadinya masalah bisa jadi tulang ya? Tepat sekali. Jadi, konsepnya itu circular economy atau semua bisa dimanfaatkan kembali. Nah, Kak Al, Kakak kan sebagai teknis ini, kira-kira bagaimana IPAL ini bekerja secara teknis? Sebenarnya sistem IPAL yang akan digunakan di Antam ini cukup sederhana namun sangat efektif, di mana ada 4 tahapan awal atau tahapan utama. Yang pertama itu ada bak penampungan awal atau screening dan sedimentasi. Di sini limbah cair dari kandang sapi pertama-tama dimasukkan ke dalam bak tertutup dan disaring dengan tujuannya supaya proses selanjutnya lebih efisien. Kemudian yang kedua itu reaktor anaerobik atau anaerobic digester. Di sini cairan limbah masuk ke dalam tangki, di mana bakteri anaerob bekerja mengurai bahan organik sehingga menghasilkan air setengah bersih dan gas metana atau CH4 yang bisa dimanfaatkan sebagai biogas untuk menguraikan sisa bahan organik sehingga air makin jernih. Kemudian yang ketiga itu bak aerasi atau klarifikasi. Tahapan ini menggunakan bak terbuka dengan aliran udara dari blower sederhana. Yang keempat itu filtrasi dan disinfeksi. Di sini air olahan melewati saringan palsu dan karbon aktif, kemudian disinfektan sebagai kaporit. Air yang keluar sudah tidak bau dan jernih dan aman untuk dikonsumsi. Jadi intinya IPAL bukan hanya sekedar tempat pembuangan akhir, tetapi sistem pengolahan limbah terpadu. Wah, keren. Jadi, selain menjaga lingkungan, IPAL juga menghasilkan energi dari biogas. Betul, limbah padatnya juga bisa dijadikan sebagai kompos. Jadi manfaatnya berlapis-lapis. Menurut saya konsepnya sudah bagus, tapi kita juga harus memerhatikan pemeliharaannya dan peran-peran yang akan diberikan oleh warga, karena kalau kita tidak memelihara proses-prosesnya juga pasti bau dan pencemaran akan terjadi kembali. Halo Kak Hafiz dan Kak Silva. Sebagai peneliti proyek IPAL dari kampus, kira-kira apa sih peran akademisnya di sini? Nah, kami sebagai mahasiswa di sini berperan dalam memonitoring, riset, dan mendesain. Selain itu, kami memastikan kualitas air hasil olahan limbah sesuai dengan standar
dan juga kami memberikan pelatihan bagaimana IPAL ini bekerja sesuai dengan standar. Selain itu, proyek ini menjadi sarana belajar mahasiswa agar teori dan praktik bisa bersatu. Dan juga IPAL ini bukan hanya sekedar proyek sementara, tapi bagian dari program riset berkelanjutan. Artinya IPAL ini bisa jadi proyek jangka panjang dan edukatif juga ya? Ya, betul sekali. Mahasiswa dan warga dapat bekerja sama di situ. Nah, kamu kakak kan di sini sebagai penggerak masyarakat. Kira-kira bagaimana cara Anda mengajak warga peternak agar mau mendukung IPAL ini? Awalnya banyak yang ragu, tapi kami lakukan sosialisasi dari rumah ke rumah, mengadakan pertemuan langsung di kelompok ternak, dan menunjukkan contoh nyata manfaat IPAL ini. Setelah warga melihat bahwa bau berkurang dan air jadi lebih bersih, dukungan mulai tumbuh. Warga juga kami libatkan secara langsung dalam proses pembangunan dan perawatan supaya mereka merasa memiliki. Nah, peran kami di sini sebagai mahasiswa dan juga tentunya sebagai anak muda, pasti kami akan membantu mempromosikan melalui sosial media dan tetap mengawasi agar sistemnya tetap berjalan. Benar, kalau semua terlibat, program IPAL ini akan bertahan lama. IPAL juga memberi manfaat ekonomi. Biogas bisa dipakai untuk memasak dan pupuk cair organik bisa dijual. Selain ekonomi, ada juga dampak edukatif. Sekolah dan kampus bisa langsung belajar mengenai teknologi ramah lingkungan. Dari segi kesehatan, air bersih dan lingkungan yang bebas bau akan membuat warga menjadi lebih nyaman. Dari diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa IPAL bukan sekedar proyek, tetapi gerakan bersama. Teknis, akademik, warga, dan generasi muda ikut berperan. Dengan kolaborasi, limbah bukan lagi masalah, tapi sumber daya yang bermanfaat. Terima kasih kepada narasumber hebat kita semua hari ini yang telah mengeluarkan pendapatnya. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.